Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafi'na limasalihna li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal a'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaka ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, dari Tuhannya itu Rasul, alladzi yurabbi, yang mendidik itu rabbihi, hi kepada Rasul, listikhlafihi, untuk menjadi khalifahnya itu rabbihi, wa niyabati, dan menggantikannya itu rabbihi, wa tahammuli asrari a'ba'i nubuwatihi, dan menanggung rahasia tanggung jawab kenabiannya itu Rasul, wa risalatihi, dan risalahnya itu Rasul. Rabbun, ya, kita mengenal sebutan Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam raya. Tentu saja antara Tuhan dengan seluruh alam raya itu ada tali keterhubungan. Dengan tali itu kemudian Allah mewujudkan, menumbuh kembangkan seluruh isi alam raya. Andaikan ada satu saja yang tak terhubung dengan Allah dari isi alam raya, maka gagallah Allah sebagai Rabbul Alamin. Karena sebagai Rabbul Alamin, maka segala yang ada itu memiliki keterhubungan dengan Allah. Dan dengan tali keterhubungan itu Allah mengatur segala-galanya. Jadi Allah lah yang mengatur hembusan angin. Allah lah yang mengatur pergantian senja menjadi malam. Allah lah yang mengatur pergantian siang dan malam. Allah yang mengatur kelahiran dan kematian. Allah bahkan yang mengatur debu-debu berterbangan di siang hari dan lain semacamnya. Jadi semua itu, ya, karena Allah itu maha, semua itu tidak terlepas dari penanganan Allah. Nah, itu loh yang disebut sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin.
Jadi bahkan termasuk juga virus-virus itu di tangan kemahaannya. Di tangan kemahaannya. Jadi karena itu ya, tidak benar kita terlampau takut menghadapi virus terus panik gitu ya. Kalau tidak jatahnya ya tetap nggak kena kok. Kalau jatahnya ya tetap kena. Tapi tetap tidak boleh sembrono kita. Tetap tidak boleh sembrono. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diusahakan hati kita itu penuh dengan rasa Rabbil Alamin. Berarti segala-galanya. Iya, segala-galanya. Nah, perbedaan antara kita dengan orang wali itu kan perkara rasa, Jumanto. Kan perkara rasa. Kita tahu, sana merasakan. Kita cuma tahu, tidak merasakan. Itu perkara rasa. Ketika menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, seorang wali di dalam hatinya itu penuh dengan adanya kehadiran Rabbul Alamin itu. Sehingga tidak ada apapun yang terlepas dari jangkauan Rabbul Alamin itu. Nah, di sini disebutkan mir rabbi ay alladzi yurabbihi, alladzi yurabbi, yang mendidik itu rabbun hukahi, kepada itu rasul. Jadi ya, para rasul itu adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dididik langsung. Jadi kasarannya para rasul itu adalah santri-santrinya Gusti Allah. Kasarannya begitu. Karena dididik langsung. Nah, mungkinkah Allah Ta'ala gagal mendidik? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin gagal mendidik. Jadi dididik langsung. Nah, untuk apa para rasul itu dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Listikhlafihi, agar menjadi penggantinya, menjadi khalifahnya di dalam mengelola kehidupan. Jadi para rasul dan umat mereka yang mengikuti jejak-jejak mereka itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mengemban kehidupan, untuk mengelola kehidupan. Jadi karena itu ya, kita sebagai umat Kanjeng Rasul termulia itu, kita mesti menyediakan diri, kita mesti mempersiapkan diri agar bisa dididik oleh Allah Ta'ala dengan nilai-nilai kemuliaannya, lantas kita terjun ke kehidupan menggantikan kehadiran Allah Ta'ala itu. Itu yang disebut sebagai khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk terjun di kehidupan mewakili kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu perilaku-perilakunya itu adalah perilaku terpuji, perilaku-perilakunya itu kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita sudah memerankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, berarti kita oleh Allah Ta'ala diterjunkan sebagai hadiratnya itu. Karena ya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, tetap al-fa'ilul hakiki wallah. Yang berbuat kebaikan secara hakiki itu adalah Allah. Nah, di sini pentingnya kita melepaskan diri dari merasa mengerjakan kebaikan. Katakanlah misalnya ya, kita berkumpul di dalam bersolawat kepada Kanjeng Rasul, itu adalah kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kita itu terlepas dari kemampuan kita dalam bersolawat? Tapi kita menyaksikan bahwa yang melakukan sholawat itu, pelaku hakikinya itu adalah Allah. Nah, ini berarti apa? Berarti kita belajar untuk berendah hati, mempressing diri sampai titik nadir penghabisan, sampai titik nol. Sampai kita merasakan bahwa yang berbuat ini sebenarnya adalah Allah. Yang berbuat ini sebenarnya adalah Allah. Nah, di saat itu kita sebagai manusia pantas untuk menjadi khalifah, memerankan kehadiran Allah Ta'ala dalam kehidupan. Nah, ini hanya untuk kebaikan ya, kebaikan. Jangan memerankan yang buruk-buruk ya. Misalnya Al-Quran menyatakan yahdi bihi may yasha wa yudhillu may yasha.
Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Nah, jangan memerankan penyesatan-penyesatan. Ya. Itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita. Memang orang-orang sufi mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh setan itu, itu tidak betul-betul menyesatkan. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Itu hanyalah merupakan perpanjangan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mudil, yang menyesatkan. Nah, itu walaupun seperti itu ya, tapi jangan kita yang memerankan. Tidak boleh. Misal ya, kita ditegur oleh orang, kau itu perbuatannya tidak hanya membahayakan dirimu, tapi membahayakan orang lain juga. Loh, aku kan perpanjangan tangan Allah Al-Mudil yang menyesatkan. Oh, nggak bisa. Tidak disuruh untuk itu. Tidak disuruh untuk itu. Jadi, nama Allah Ta'ala itu Al-Mudil, Al-Mudil. Yang menghinakan, yang menyesatkan. Itu tidak kita ambil alih itu. Tidak kita ambil alih. Hanya Allah yang ketika berbuat apa saja pasti benar. Sebab kalau masih memungkinkan untuk salah, pasti bukan Tuhan. Hanya Allah yang berbuat apa saja pasti benar. Jadi itu perbedaannya antara Allah Ta'ala dengan kita ya. Kalau Allah Ta'ala itu la yus'alu amma yaf'alu, tidak diminta tanggung jawab tentang apapun yang dikerjakan. Nggak ada tanggung jawabnya karena pasti benar. Wahum yus'alun, sementara kita manusia diminta tanggung jawab karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka ada tanggung jawabannya, ada LPG-nya, laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau Allah Ta'ala bebas dari itu. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Allah Ta'ala mendidik Rasulnya itu, yaitu adalah kita menyiapkan diri agar dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pendidikan ilahi itu berlangsung setiap saat sebenarnya. Cuma kan apakah kita bersedia dididik atau tidak, kan begitu. Kalau bersedia dididik, maka Allah Ta'ala akan mengelola diri kita. Tapi kalau menolak untuk dididik, itu sama saja dengan orang yang ditimpa kegelapan dan mengeluh, kenapa aku ditimpa kegelapan? Wong menolak matahari kok, menolak cahaya. Jadi ya, tugas kita itu adalah menyediakan diri untuk dikelola oleh cahaya-cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Jangan salahkan Allah kalau kita itu hidup dalam kekelaman kesesatan. Kenapa? Kita sendiri yang menolak datangnya cahaya itu. Jadi tidak boleh kita kemudian minta pertanggungjawaban Allah. Ya Allah, gara-gara jenengan saya kemudian disesatkan. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Allah Ta'ala itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, tidak pernah aniaya kepada hamba-hambanya. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi setiap saat sebenarnya itu ya, Allah Ta'ala itu menerbangkan cahaya-cahaya yang mau mengisi jiwa-jiwa manusia. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahatin min rabbikum, sabda Kanjeng Rasul. Ingat-ingatlah bahwa pada hari-hari umurmu, hari-hari keberlangsunganmu itu ada hembusan cahaya ilahi yang datang kepadamu. Fata'arradulah, maka tangkaplah cahaya-cahaya ilahi itu. Jadi cahaya-cahaya petunjuk itu setiap saat mencari orang sebenarnya. Cuman kan menemukan orang dengan pintu hati tertutup, balik lagi. Tertutup, balik lagi, tertutup, balik lagi. Andaikan hati manusia terbuka untuk datangnya cahaya petunjuk itu, maka dengan segera cahaya petunjuk itu bersemayam di dalam hati manusia. Karena itu fata'arradulah. Jadi siapkan hati kita untuk menerima petunjuk. Apa bentuk kesiapan itu? Wujudnya adalah kita harus bersiap sedia menerima kebaikan-kebaikan dari siapapun datangnya. Harus terima kebaikan-kebaikan dari siapapun. Bahkan dari orang gila sekalipun, kalau itu baik, ya kita ambil. Kita ambil. Nah, itu artinya apa? Kita membuka pintu hati untuk disemayami oleh cahaya-cahaya petunjuk ilahi itu.
Nah, itu berarti kita siap. Nah, ketika kita siap menerima cahaya petunjuk, kita dikelola oleh Allah Ta'ala. Yakinlah di saat itu, Maha Guru kita itu adalah Allah Ta'ala. Tiba-tiba muncul kesadaran, oh iya, oh iya, oh iya. Muncul kesadaran, oh iya, begini, begini. Oh iya, kekeliruanku selama ini begini, begini. Muncul kesadaran-kesadaran itu. Nah, itu tandanya apa? Kita sedang dididik oleh Allah Ta'ala dengan pendidikan ilmu keilahian. Dididik, ya. Jadi bukan Allah Ta'ala tidak mendidik kita, hanya kita yang seringkali menutup pintu untuk dididik. Jadi karena itu, jangan salahkan matahari tidak menyinari kita, tapi salahkan diri kita yang menutup diri terhadap cahaya matahari. Terus khusus untuk para nabi, ya, wa tahammuli asrari a'ba'i nubuwatihi. Para nabi itu diberi tugas untuk menanggung rahasia tanggung jawab kenabian. Rahasia tanggung jawab kenabian. Jadi para rasul, para nabi itu oleh Allah Ta'ala diberi ilmu lebih, diberi bekal yang lebih dibandingkan ilmu dan bekal yang dimiliki oleh para umat mereka. Jadi karena para nabi itu merupakan barzah, merupakan penengah antara Allah Ta'ala dengan umat di mana mereka diutus, penengah. Nah, nabi itu ya, nabi yang rasul itu memiliki 3 lapis ya, 3 lapis. Yang pertama lapis kerasulan. Lapis kerasulan itu lapis yang paling rendah tingkatannya. Sebab apa? Rasul itu hanya berbicara sesuai dengan kemampuan umatnya untuk bisa memahami pembicaraan para rasul. Jadi menyesuaikan diri, tingkat menyesuaikan diri itu adalah tingkat kerasulan. Akan percuma kalau misalnya rasulnya ngomong hakikat yang tinggi-tinggi, yang dakik-dakik, yang sulit-sulit. Sementara umatnya cuma manggut-manggut, nggak paham itu. Kan percuma. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah apa yang bisa dicerna oleh umat mereka. Itu paling permukaan tugas kerasulan. Terus yang lebih tinggi dari tugas kerasulan itu adalah tugas kenabian. Kata-kata nabi itu bisa berasal dari naba'ah, yaitu orang yang memberikan kabar dari Allah. Para nabi itu menerima langsung ilmu dari Allah Ta'ala, lantas sebagian disampaikan kepada umatnya, sebagian disimpan untuk dirinya sendiri. Jadi, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya kepada 10 lempeng batu mermer. Jadi di zamannya Nabi Musa itu firman Allah Ta'ala tidak ditulis di kertas atau di kulit-kulit hewan, tapi di batu mermer. Kenapa kok di batu mermer? Agar menjadi korelatif antara kerasnya batu mermer dan kerasnya hatinya umatnya Nabi Musa. Ditulis di batu mermer. Nah, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada umatnya itu cuma 9. Yang ke-10 tidak. Sebab apa? Yang ke-10 itu nanti diperuntukkan bagi Nabi Isa dan disampaikan kepada umatnya. Andaikan yang 10 itu semuanya disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya, maka tidak diperlukan turunnya Nabi Isa. Jadi ya, ada yang disampaikan kepada umat, ada yang tidak. Sama. Apa semua yang diketahui Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita umatnya? Oh, tidak, lebih banyak yang tidak disampaikan. Yang disampaikan itu sesuai dengan kapasitas umat untuk bisa mencerna, untuk bisa memahami. Yang kira-kira tidak bisa dipahami, enggak disampaikan. Wong jangankan Kanjeng Rasul, Sayyidina Ali itu menyatakan, andaikan semua yang aku ketahui aku sampaikan kepada umat, maka aku akan digini. Dipenggal maksudnya. Jadi betapa banyak yang dipahami oleh kelas sahabat seperti Sayyidina Ali itu yang tidak disampaikan kepada umat manusia. Sama seperti periwayat hadis yang sangat termasyhur itu Abu Hurairah ya. Beliau juga bilang, andaikan semua yang kudengar dari Nabi itu aku sampaikan kepada umat manusia, pasti aku dibunuh. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk mencerna, untuk betul-betul bisa menerima. Tidak sanggup.
Jadi karena itu kemudian para sufi hanya berbicara tentang pemahaman-pemahaman yang sanggup untuk dicerna dan dipahami oleh para pembacanya. Kalau lebih dari itu, maka bahaya akan menimpa si sufi itu sendiri. Sebagaimana bahaya yang menimpa Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Jadi, rahasia. Nah terus, yang tertinggi dari lapis kenabian itu, yang paling permukaan kerasulan, yang lebih dalam kenabian, yang terdalam adalah kewaliannya. Makanya ada ungkapan di dalam kitabnya Ibn Arabi bahwa wali itu lebih tinggi ketimbang nabi. Maksudnya kewaliannya nabi itu lebih tinggi ketimbang kenabiannya. Bukan wali yang Syekh Abdul Qadir lebih tinggi ketimbang Nabi Musa, ya enggak. Jadi dari 3 lapis itu, yang tertinggi itu adalah kewalian. Karena itu nama Allah Ta'ala salah satunya Al-Wali. Tidak ada An-Nabi dan Ar-Rasul apalagi. Tidak ada. Itu lapis yang tertinggi. Nah, salah satu dari tugas para rasul itu adalah menanggung rahasia tanggung jawab kenabian dan rahasia tanggung jawab kerasulan. Wal mu'minun, yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya itu adalah juga wal mu'minun, orang-orang beriman. Artinya al muttabi'una lahu, orang-orang yang mengikuti lahu bagi itu rasul. Al mustarsyiduna, yang mengambil petunjuk itu mukminun, anhu minhu, dari itu rasul. Al muqtafun, yang mengikuti itu al mukminun, atharahu, kepada jejak itu rasul. Jadi ya, kita sebagai orang-orang beriman dari kalangan umat Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukum kita adalah hukum mengikuti. Jadi sesungguhnya tidak usah repot-repot, tinggal mengikuti loh. Tinggal mengikuti. Contohnya sudah jelas. Ceto welo-welo. Contohnya sudah jelas. Jadi kalau dibagi secara gamblang, akhlak Rasulullah itu ada 2. Yaitu yang pertama hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala paling bagus, dan hubungan dengan sesama paling penuh belas kasih. Itu aja, 2 sebenarnya. Jadi kita itu tinggal ngikuti saja. Nah, disuruh ngikuti saja, ngeyelnya bukan main. Cuman suruh ngikuti aja kok. Jadi nggak bikin jalan sendiri, ngikuti. Contohnya sudah jelas itu loh. Dan iming-iming pahalanya juga jelas. Ingin iming-iming berupa derajat yang tinggi juga jelas. Cuman ngikuti saja. Lah, apa susahnya ngikuti kan gitu toh? Tapi ternyata apa? Ternyata banyak orang yang sukses mengikuti Kanjeng Rasul, banyak yang gagal. Banyak yang tidak sukses mengikuti beliau itu. Nah, di mana letak penyimpangan-penyimpangannya? Merasa benar sendiri, itu salah satu letak penyimpangan itu. Terus angkuh, arogan, tidak adab asor, itu penyimpangan-penyimpangan itu. Penyimpangan-penyimpangan. Coba misalnya ikuti Kanjeng Rasul yang penuh belas kasih, kita juga ikut belas kasih, katut, pasti katut. Pasti katut. Jadi Kanjeng Rasul itu hubungannya dengan Allah Ta'ala sangat bagus misalnya. Sangat bagus. Sangat bagus itu tidak lantas seluruh malam beliau itu sholat. Enggak juga, ada tidurnya juga. Tidak setiap hari puasa, enggak juga. Ada juga enggak puasanya. Ada juga enggak puasanya. Ada juga kelekarnya itu. Lah, kan sangat mudah toh sebenarnya. Lah kok ngeyel-ngeyel barang. Oh, sangat mudah kok, sangat mudah. Jangan ikuti saja. Dan mengikuti jejak-jejak beliau itu adalah kenikmatan tersendiri. Nikmat sebenarnya. Nikmat, mengikuti jejak-jejak Rasul itu nikmat sekali. Senang sekali, terutama ketika lidah rohani kita sudah betul-betul sehat, enak sekali. Jadi kalau orang-orang lidah rohaninya sehat, mengerjakan kebaikan, senang. Berguna kepada sesama, senang sekali. Alhamdulillah berguna, senang. Nah, itu ya. Jadi orang-orang beriman itu hukumnya adalah hukum mengikuti Rasul. Kalau sekarang mengikuti Sayyidul Anbiya al-Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti jejak-jejaknya.
Kullun amana billahi kullun, adapun masing-masing itu amana ialah beriman itu kullun billahi kepada Allah al-mutafarrid al-muta'azziz bil azama wal kibriya, al-mutafarrid yang merupakan Tuhan satu-satunya, tafarrada bi jalalihi, al-muta'azziz yang merupakan Tuhan yang mulia satu-satunya. Jadi ya, karena Tuhan maka mustahil punya tandingan. Jadi sesungguhnya ya, orang yang syirik itu yang salah itu di dalam dirinya sendiri. Sebab Tuhan itu tetap satu. Enggak mungkin ada dua, ada tiga, apalagi ada berapa. Enggak mungkin. Sebab kalau ada tandingan, pasti bukan Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andaikan di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, betul-betul ada, bukan hanya anggapan, pasti langit dan buminya hancur. Kenapa? Menjadi ajang perkelahian soalnya. Jadi karena itu yang mengherankan itu apa? Tuhannya satu, kelompoknya banyak, bertikai pula. Padahal tidak ada pertikaian Tuhan itu kan. Heran ya. Jadi apa toh yang direbut? Wong kita itu sama-sama nisbi kok. Tidak ada yang mutlak kebenaran kita itu. Kenapa kok kemudian saling menyalahkan, saling berbenturan, saling bertikai? Padahal sesama nisbinya, sama-sama tidak pasti itu loh. Sama-sama tidak pasti. Kok kemudian aku yang paling benar? Kok begitu? Oh, sama-sama tidak pasti kok. Jadi ya, itulah kemudian kehidupan ini menjadi ramai dan penuh dengan keributan. Dari dulu itu. Dan ya sampai kiamat. Jangan berharap bahwa ini akan menjadi satu warna. Nggak mungkin. Semakin menekan perbedaan, makin brutal adanya pertikaian. Nggak mungkin menjadi satu warna itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Perbedaan itu memang dari kehendak Allah Ta'ala. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Firman Allah, andaikan Tuhan mau berkehendak Muhammad, pasti dia itu menciptakan manusia satu agama, satu warna, satu madhab. Tapi kata-kata andaikan itu kan tidak terjadi. Andaikan kan tidak terjadi. Sebab kalau terjadi tidak andaikan kata-katanya. Berarti apa? Allah menghendaki keanekaragaman. Dan keanekaragaman itu harus dirayakan dengan adanya saling akur, saling sayang. Keanekaragaman bukan dimunculkan sebagai sarana pertikaian. Ketika orang memunculkan adanya keanekaragaman sebagai sarana pertikaian, taulah kita orang itu pasti tidak dewasa. Tidak dewasa. Jelas-jelas Allah menghendaki perbedaan. Kok perbedaan dijadikan sarana pertikaian? Mestinya perbedaan itu dijadikan sarana saling menyapa, saling kenalan, saling cinta. Bil azamati wal kibriya. Jadi Allah Ta'ala itu merupakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang maha mulia dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, karena keagungan dan kebesaran itu disandang hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk tiarap. Tiarap dalam apa? Tiarap dalam kehinaan. Kalau mulia, itu kemuliaan milik Allah yang dipinjamkan. Misalnya ya, para nabi mulia, para rasul mulia, para wali mulia, itu semua adalah kemuliaan Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada mereka. Bukan dengan diri mereka sendiri mereka menjadi mulia, sama sekali tidak. Sama dengan diri kita. Bukan dengan kemampuan diri sendiri kita bisa mengerjakan kebaikan. Oh tidak. Setitik debu kebaikan yang muncul dari diri kita sejatinya tidak muncul dari diri kita, tapi muncul dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam itu. Wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah, juga beriman kepada malaikat Allah, al-marsumin, yang diatur bi sifati dzat, dengan sifat-sifat zat, wal asma, dan nama-nama Allah Ta'ala. Jadi ya, malaikat-malaikat itu murni diciptakan dan diatur dengan sifat zatnya Allah, dengan nama-namanya Allah, murni itu. Karena itu makanan para malaikat itu kepatuhan.
Makanannya itu kepatuhan. Nah, kalau kita kan makanannya bercampur-campur toh. Kadang kepatuhan, kadang kelalaian, kadang pengingkaran. Kadang ya nasi, kadang ya soto, macam-macam makanannya itu. Tapi kalau malaikat karena murni dicetak dengan adanya sifat zat, dengan adanya nama-nama Allah Ta'ala, maka malaikat itu tidak memiliki adanya kemungkinan untuk mengingkar. Untuk ingkar itu tidak ada kemungkinan, kecuali kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk ingkar tuh ya. Jadi berkaitan dengan malaikat itu ya, itu garis besarnya penciptaan malaikat itu memang murni untuk patuh, untuk tunduk. Kecuali kan ada dua malaikat bernama Harut dan Marut itu ya. Itu kan oleh Allah Ta'ala coba dilepas, ya serong bener keduanya itu. Karena dilepas. Jadi malaikat-malaikat yang senantiasa patuh, senantiasa benar itu karena sesuai dengan penjagaan Allah Ta'ala agar mereka tidak melenceng. Kalau dilepas, ya salah juga, orang tetap nisbi kok makhluk-makhluk itu. Salah juga. Karena itu ya, kalau dilepas seperti malaikat Azrail, malaikat maut itu bisa salah nyabut juga itu. Bisa salah nyabut loh. Itu pernah terjadi di Madura loh ya. Pernah terjadi di Madura. Diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal saudara kita Ahmad Yani. Nah, selang beberapa lama itu pengumuman ini dibatalkan. Di cancel ya. Ternyata Ahmad yang satunya yang mati beneran. Kan berarti salah itu. Mungkin dikiranya Ahmad ini banyak nama Ahmad di Madura kan. Ahmad yang mana kan gitu. Nah, itu kalau dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa keliru juga itu. Buktinya Ahmad Yani itu hidup. Terus yang satunya Ahmad itu mati. Nah, ketika ditanya sama orang-orang sama Ahmad Yani itu gimana? Kok bisa mati, kok hidup lagi? Loh, saya sebenarnya memang sudah mati loh, kata Ahmad itu. Cuman ketika saya itu memasuki dunia kubur. Padahal itu waktu itu posisinya belum dikubur loh ya. Tapi kan ruhnya itu sudah ketemu dengan orang-orang mati itu loh. Ruhnya sudah ketemu orang mati. Nah, orang-orang di dalam kubur itu semuanya bilang ke saya, kamu itu belum waktunya kok ke sini. Belum waktunya kok ke sini. Loh, kemudian aku hidup lagi katanya. Jadi ini karena orang-orang di kubur itu dikasih pengetahuan oleh Allah Ta'ala siapa yang waktunya, siapa yang tidak. Nah, ternyata setelah itu Ahmad yang di sebelah desa sana betul-betul meninggal kalau itu. Betul-betul meninggal. Jadi kalau tidak dikontrol, tidak dipegang oleh Allah Ta'ala, tetap bisa tergelincir. Siapapun kalau itu tetap makhluk. Jadi Nabi misalnya dimaksum itu ya, dijaga dari kesalahan, dari kekeliruan. Ya karena dijaga oleh Allah Ta'ala itu. Karena dijaga. Kalau tidak dijaga, ya tetap namanya makhluk tetap memiliki kemungkinan untuk salah. Tetap memiliki kemungkinan untuk salah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah al-munazzala yang diturunkan ala alsinati rusulihi, terhadap lisan-lisan rasulnya Allah Ta'ala, lil hidayati wal ihda, bagi adanya petunjuk wal ihda dan memberikan petunjuk. Jadi kitab-kitab Allah Ta'ala itu yang termasuk juga wajib kita imani. Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu? Untuk menjadi petunjuk, menjadi pegangan bagi umat para rasul itu. Jadi karena itu penting bagi kita memahami Al-Quran, sedikit-sedikit mengamalkan Al-Quran, itu sangat penting. Karena tidaklah diturunkan kitab suci kecuali sebagai petunjuk bagi umat. Nah, petunjuk itu ada dua ya. Ada dua petunjuk. Satu ya, petunjuk itu bermakna rute. Rute misalnya
Dari sini mau ke Perang Tritis, tinggal keluar ke jalan Perang Tritis, terus kiri, nyampe nanti. Gitu. Jadi kalau ke kanan, nyampe ke Malioboro. Itu petunjuk itu bisa berarti rute. Nah, kalau petunjuk bisa berarti rute, berarti kita semua paham. Jalan kepada Allah, jalan ke surga, paham semua pasti. Kerjakan kebaikan, tinggalkan keburukan, kan itu. Paham semua. Tapi ada definisi petunjuk yang lain, yaitu khalqu qudratit ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk patuh itu loh. Jadi menikmati patuh. Nah, kalau tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada orang bisa menikmati patuh. Jadi kalau kita misalnya tidak pernah putus sholat 5 waktu, itu karena dalam hati kita, dalam diri kita, diciptakan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk patuh. Semangat untuk patuh. Kalau itu tidak diciptakan, semangat untuk patuh, kekuatan untuk patuh tidak diciptakan, maka orang mengetahui rute tetap nggak sampai. Tahu rutenya ke Malioboro, ya tetap nggak sampai, nggak punya niatan ke sana kok. Nggak sampai. Jadi itu ya, pentingnya kita itu mohon petunjuk. Petunjuk bukan dalam artian rute, tapi kemampuan untuk mengerjakan adanya kebaikan, kenikmatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan itu harus kita mohonkan kepada Allah. Tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri kita kemudian menciptakan adanya kekuatan untuk patuh. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Jadi di sini ya, pentingnya kita senantiasa mengemis kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Ilmu bukan merupakan jaminan untuk menjadi amal. Walaupun ilmu menjadi amal, bukan jaminan untuk menjadi keikhlasan dalam beramal. Belum tentu, ini masih berlapis-lapis. Itulah sebabnya ketika orang mengerjakan kebaikan, kata kitab hikam, di saat itu orang ini lebih merasa membutuhkan pertolongan Allah dibandingkan ketika orang ini mengerjakan kemaksiatan. Sebab kalau mengerjakan kemaksiatan, orang kan merasa hina. Karena itu kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau mengerjakan kebaikan bisa merasa gagah itu. Padahal semestinya ketika mengerjakan kebaikan itu merasa lebih butuh kepada pertolongan Allah. Mestinya dibandingkan ketika mengerjakan dosa-dosa. Jadi itulah sebabnya ketika orang sudah menumpuk sekian banyak kebaikan, masih haus terhadap kebaikan. Haus terhadap kebaikan. Dan di saat itu semakin jelas, semakin nyata jasa yang berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kita itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Karena itu bergelayutlah terus, mengemislah terus kepada kemurahan hadiratnya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.